Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Ramasari Nur Hidayati. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dina. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proyek yang diberikan kepada saya ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya, yaitu tentang peran dan fungsi tenaga pendidik. Peran tenaga pendidik saat ini memang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, tenaga pendidik juga perlu dilakukan penyesuaian, karena kalau tidak demikian akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, secara jelas tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Di dalam dunia pendidikan terdapat seseorang yang dibutuhkan dan berperan penting, yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik bertujuan untuk menunjang keberhasilan para peserta didik. Namun tidak hanya tenaga pendidik. Dalam lingkungan sekolah juga terdapat peserta didik maupun para tenaga kerja yang berkepentingan di dalamnya, memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedudukan para tenaga pendidik masing-masing memiliki peran sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, satu sama lain melengkapi. Tidak ada yang menduduki posisi yang dominan dan berkontribusi pada usaha pencapaian tujuan pendidikan. Para tenaga pendidik merupakan faktor produksi dalam mencetak calon-calon penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan peran dari para tenaga pendidik, seperti guru, pembimbing, supervisor, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga teknisi, serta lembaga pendidikan yang lain. Sebagai tenaga pendidik tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Selain dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai, juga kemampuan manajemen dan keterampilan yang cukup. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Bayangkan jika seseorang guru tidak menguasai atau memahami isi materi yang akan diajarkan, tidak mengetahui tujuan pengajaran yang dilaksanakan, maka para peserta didik tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk meningkatkan diri sebagai tenaga kependidikan, setiap orang harus memiliki kemauan keras dari dalam dirinya, mempunyai visi dan misi, komitmen diri terhadap tugas yang diemban. Dia harus mampu berpikir apa tugas utama dan tambahannya. Dengan demikian, seorang tenaga pendidikan akan mengerti apa yang harus dikerjakan dan sebatas mana dia harus bekerja. Untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan peraturan dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan kerjanya. Peraturan tersebut bisa saja disusun atas kesepakatan bersama dari peraturan-peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian pula halnya pada setiap satuan pendidikan, di mana tenaga kependidikan kadang mengemban tugas lebih dari satu. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diembannya dapat terlaksana dengan tertib, teratur, transparan, dan terstruktur, maka diperlukan suatu pedoman. Untuk itu disusun sebuah pedoman untuk mengatur fungsinya sebagai tenaga pendidikan agar nantinya pengelolaan dan manajemen pendidikan di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai harapan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas-tugas dari seorang pendidik adalah membimbing peserta didik dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya. Menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan. Seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang diperlukan seperti pengetahuan agama, keagamaan, dan lain sebagainya. Syarat-syarat dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah syarat umum bagi seorang pendidik, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Menurut Haji Mubangit, syarat untuk
menjadi seorang pendidik yaitu harus beragama, mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama, tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis, harus memiliki perasaan panggilan murni, sedangkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik adalah integritas pribadi, yaitu pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis, integrasi sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat, integrasi susila, yaitu pribadi yang telah menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya. Tugas fungsi tenaga pendidik yaitu membentuk peserta didik yang unggul, tanggap terhadap iptek, berbudi pekerti luhur, menghargai dan melestarikan budaya bangsa, serta tentunya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rasa sayang dengan tidak membeda-bedakan dan memperlakukan peserta didik sepertinya anak sendiri, mengetahui karakteristik, bakat, kesulitan yang dialami, cara belajar, dan kesehatan seluruh peserta didik, senantiasa memberikan nasihat kepada peserta didik dalam segala hal untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup bermasyarakat, bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, profesional, dan tidak terlalu menuntut gaji. Tapi bukan berarti guru tidak boleh sejahtera, memberikan contoh yang baik pada siswa, tidak hanya menasihati dengan kata-kata agar siswa memiliki model yang nyata dalam kehidupan dari gurunya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.